Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Suci Anjani, NPM 21100000108 dari kelas C. Nama dosen Ibu Tuti Rastuti SHMH dan Ibu Tia Ludiana SHMH. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar hukum Indonesia. Pengertian PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari 3 kata: pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Yang pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah pengantar hukum Indonesia, yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah disebut hukum positif. Artinya, hukum yang dipositifkan berlaku untuk masyarakat tertentu dan di dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut ius constitutum, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. Macam-macam hukum atau bentuk isi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang kedua, kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Yang keempat, prosedur hukum atau acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintahan apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dalam hal ini, yang ingin diketahui adalah bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Perbedaan PIH dengan PHI. PHI mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif. Sedangkan PIH merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum. PIH mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang berlaku tidak hanya di Indonesia saja, tetapi yang berlaku pada masyarakat hukum lainnya. PIH mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar falsafahnya, dalam arti kerohanian kemasyarakatan. Kesimpulannya, PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya, mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum, dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif Indonesia. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia, agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Susunan hukum yang asal-muasalnya berasal dari istilah rechtsorde yang berasal dari bahasa Belanda. Rechtsorde adalah susunan hukum, sedangkan pengertian tata hukum ialah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum.
Kemudian, yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya adalah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini. Misalnya, KUHP Perdata sejumlah UU yang berlaku saat ini. Sementara ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan. Misalnya, rancangan undang-undang dan rancangan peraturan lainnya. Jenis dan karakteristik hukum. 1. Adanya perintah atau larangan. Maksud dari karakteristik ini adalah hukum merupakan suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu di dalam masyarakat. Yang kedua, bersifat memaksa. Dalam karakteristik ini, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan tanpa adanya pengecualian. Yang ketiga, terdapat sanksi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa di dalam hukum terdapat hukuman untuk pelanggar hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku. Yang keempat, ada hukum didasarkan pada cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material merupakan hukum peraturan yang berisi tentang perintah dan juga larangan mengenai hubungan serta kepentingan tertentu. Kedua, ada hukum formal, adalah hukum yang berisi tentang pelaksanaan hukum material. Yang kelima, hukum berdasarkan sifatnya. Pertama, hukum yang mengatur, yaitu apabila terdapat pihak-pihak yang bersangkutan memiliki peraturan sendiri, maka hukum boleh dikesampingkan. Kedua, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat bagaimanapun keadaannya. Yang keenam, ada hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum subjektif adalah hukum yang disebut juga dengan hak karena hanya berlaku pada pihak-pihak tertentu saja. Yang kedua, ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di dalam suatu negara. Yang ketujuh, berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum yang berkaitan dengan hubungan antara setiap individu, dan contoh dari beberapa hukum dalam hal ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Yang kedua, hukum privat adalah hukum yang berisi tentang hubungan antara individu berdasarkan kepentingannya. Misalkan saja, yaitu hukum dagang, hukum sipil, dan hukum perdata. Yang kedelapan adalah hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang merupakan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum adat adalah hukum yang didasarkan pada kebiasaan yang terdapat di suatu daerah. Yang ketiga ada hukum traktat adalah hukum yang berupa suatu perjanjian dalam bidang keperdataan antara dua negara atau lebih. Yang keempat ada hukum jurisprudensi adalah hukum yang didasarkan pada keputusan hakim terdahulu dalam menyelesaikan kasus yang sama. Yang kelima ada hukum doktrin merupakan hukum yang dibuat atas dasar pendapat ahli hukum dan disepakati oleh semua pihak dan dibentuk dalam suatu pernyataan. Yang kesembilan ada hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tertulis secara sah namun berlaku serta ditaati di suatu masyarakat. Yang kedua, hukum tertulis adalah segala peraturan yang masuk ke dalam kitab perundang-undangan negara. Yang ke-10 ada hukum berdasarkan tempatnya. Yang pertama, ada hukum internasional, adalah hukum yang berkaitan dengan peraturan mengenai hubungan antar negara yang mencakup dunia internasional. Yang kedua ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara. 11 ada hukum berdasarkan waktu. Yang pertama, ius constituendum merupakan hukum yang dapat diharapkan untuk berlaku pada masa yang akan datang. Yang kedua, ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku pada masa sekarang dalam masyarakat di daerah tertentu. Hukum asasi adalah hukum alam yang berlaku baik pada semua tempat dan juga dalam segala waktu. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Tetapi secara etimologis bahwa pluralisme memiliki banyak arti.
namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama, yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Dan di dalam tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama, yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Sumber hukum adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Dikutip dari sebuah artikel dalam Jurnal Supremasi Vol 11 nomor 2 2016, hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang memiliki dua pengertian, yaitu formil dan material. Dalam arti formil, undang-undang berarti suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau badan legislatif pusat. Adapun dalam arti material, undang-undang adalah suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Menurut Undang-Undang 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. 2. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah peraturan yang tidak tertulis, terbentuk dalam himpunan kaidah-kaidah langsung yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri melalui kebiasaan. Kelemahan hukum kebiasaan yakni tidak dapat dirumuskan secara jelas karena tidak tertulis. Pada umumnya, hukum kebiasaan juga sukar tergantikan karena telah mengakar di masyarakatnya. Selain itu, hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan menyulitkan karena hukum ini mempunyai sifat aneka ragam. Hukum adat termasuk dalam kategori hukum kebiasaan. Hukum adat atau hukum tradisional bisa diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib di suatu masyarakat. Yang ketiga, hukum traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Hukum traktat merupakan perjanjian internasional yang dapat dijadikan hukum formal jika telah memenuhi syarat tertentu. Perjanjian ini terjadi karena adanya kata sepakat dari pihak-pihak atau negara yang bersangkutan, dan juga turut mengikat warga negaranya. Adapun macam-macam traktat antara lain, traktat bilateral, perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara, traktat multilateral, perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, dan yang terakhir, traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara lain yang belum bersepakat untuk kemudian ikut menyepakati perjanjian tersebut. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim di pengadilan yang memuat peraturan sendiri. Putusan hakim tersebut kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain dalam perkara yang sama. Ada dua macam jurisprudensi. Pertama, jurisprudensi tetap, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu jurisprudensi yang belum masuk dalam jurisprudensi tetap. Yang kelima, hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan mengutip pendapat para ahli hukum, seorang hakim mempertimbangkan dan menjadikannya sebagai dasar atas putusan yang dibuatnya. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Jika dilihat dari segi bentuknya, hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis. Kedua kategori itu juga dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah kaidah hukum yang tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan. Ada dua macam hukum tertulis. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan.
Contohnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis dan masih terpisah-pisah sehingga seringkali memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya peraturan pemerintahan dan keputusan presiden. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang tumbuh di dalam masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Hukum ini diyakini dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ditilik berdasarkan tempat berlakunya, hukum setidaknya bisa dibagi dalam dua kategori. Kedua kategori itu ialah hukum yang berlaku di level nasional dan internasional. Kategori yang pertama merujuk pada hukum di dalam suatu negara, sementara kedua berlaku di wilayah global. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Hukum nasional sebagian besar terdiri atas prinsip dan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat dalam negara tersebut. Hukum nasional juga ditaati dalam konteks hubungan antara negara satu dengan lainnya. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dan berlaku secara universal. Hukum jenis ini terbagi menjadi dua. Pertama, hukum internasional publik, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Kedua, hukum perdata internasional adalah yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.